Senang sekali hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Mei 2026. Puji Tuhan, kita masih sehat, kita masih hidup, dan kita masih on fire di dalam Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada mamanya Selik ya, baru datang kembali ya. Welcome home ya. Ibu Mary ya, senang sekali bisa ketemu sama Ibu Mary kembali ya. Dan bakal ada banyak makanan enak mengalir di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 adalah tahun Impactful Life. Hidup berdampak jadi berkat. Bersama saya ucapkan hidup berdampak jadi berkat. 2, 3, hidup berdampak jadi berkat ya. Jadi kita nggak perlu tanya apakah hidupmu berdampak atau tidak, karena setiap kita hidupnya pasti berdampak. Cuman pertanyaannya harus begini, apakah hidupmu itu yang berdampak menjadi berkat atau menjadi batu sandungan ya. Saya harap Bapak Ibu semuanya hidupnya berdampak dan kemudian menjadi berkat. Maka itu untuk hidup kita berdampak dan menjadi berkat, maka subtema untuk bulan Mei ini adalah berani berkorban. Bersama saya ucapkan berani berkorban. 2, 3, berani berkorban ya. Kalau kita nggak berani berkorban, maka hidupnya tidak akan berdampak dan kemudian tidak akan menjadi berkat. Mari kita lihat ayat emas kita untuk bulan Mei, diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 ya. Di layar sudah nampak, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, buah daripada kasih, buah daripada agape itu menyebabkan setiap kita akan berani berkorban ya, berani berkorban untuk Tuhan dan berani berkorban untuk apa yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, buah daripada kasih, buah daripada agape itu akan menyebabkan kita sebagai anak-anak Tuhan berani berkorban untuk Tuhan dan berani berkorban untuk apa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi buah daripada dosa ya, buah daripada dosa yaitu berani mengorbankan ya. Jadi beda berani berkorban dengan berani mengorbankan ya. Buah daripada dosa berani mengorbankan apa saja untuk kepentingan diri sendiri ya. Maka itu jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu, tapi biarlah setiap kita berani berkorban untuk Tuhan. Ayat emas ini tadi bercerita bahwa tentang kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang hebat. Tadi pemimpin pujian sudah membawa kita betapa baiknya Tuhan. Allah itu baik, Allah itu kasihnya gak masuk akal. Dipikir-pikir kok bisa ada pribadi yang seperti Tuhan kita begitu mencintai kita dengan cinta yang tidak bersyarat. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus, dia bukan hanya berteori untuk mengajarkan tentang kasih, tapi Tuhan Yesus itu mendemonstrasikan, menunjukkan kasihnya melalui keteladanannya. Maka itu bulan lalu kita banyak belajar tentang dimuridkan dan memuridkan, yaitu dengan cara belajar meneladani guru kita Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak hanya memberi berkat, Bapak Ibu sekalian, tapi dia rela untuk mengorbankan dirinya sendiri. Yesus tidak hanya berkata, kasihi Tuhan dan kasihi sesama, tapi Yesus rela mati di atas kayu salib demi cinta dan kasihnya kepada kita semua. Salib itu bukan sekedar simbol sebagai orang Kristen, tapi salib itu adalah bukti kasih di mana orang-orang rela berkorban. Dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita sampai mati di atas kayu salib. Kita mungkin masih teringat atau pernah dengar kisah bagaimana seorang ibu ketika dia mendapati anaknya sedang sakit, ya. Maka ibu itu rela untuk begadang, ya, bahkan dia bisa bergumam di dalam hatinya atau kadang-kadang sampai diucapkan, dia bilang gini, Tuhan kalau boleh biarlah sakitnya dipindah kepada aku dan anakku biar sembuh, biar anakku tidak sakit. Itu kasih seorang ibu kepada anaknya. Tapi tolong please jangan ada yang meniru dengan berkata seperti itu, ya. Jadi lebih baik doanya, Tuhan biarlah anakku jadi sembuh, amin. Sembuh, sehat, panjang umur dan diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, tentu ada beda antara memberi dengan berkorban. Saya tulis di sini bahwa memberi dan berkorban itu tidak sama. Memberi adalah memberikan sesuatu apa yang kita miliki. Memberi adalah hal mudah. Kalau kita punya 10, kemudian membagikan 1 atau memberi 1 itu adalah hal yang mudah. Tapi berkorban itu adalah memberikan sesuatu yang kita butuhkan atau kita sayangi. Saya pernah mendengar cerita ada seorang anak punya 2 buah apel. Kemudian mamanya godain si anak ini. Mamanya bilang, "Nak, mama minta apelnya dong 1." Dan anak ini tiba-tiba secepat kilat dia gigit 2 apel itu. Dia gigit, mamanya kaget. Wah, anakku pelit banget ya, niru siapa ini ya kan. Tapi kemudian setelah digigit, maka anak ini memberikan apel yang sudah digigit itu 1 kepada mamanya. Mamanya heran. Kemudian mamanya tanya kepada anak ini, "Kenapa kok harus kamu gigit dulu?" "Iya, karena aku mau memberikan yang terbaik untuk mama. Maka itu aku icipin dulu mana yang baik. Ini untuk mama." Nah, itu namanya berkorban. Rela memberikan yang baik, yang kita inginkan, yang terbaik itu kepada pribadi yang kita kasihi. Memberi itu biasanya dilakukan karena kita punya lebih. Tapi yang namanya berkorban itu selalu ada harga yang harus dibayar. Memberi itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi untuk berkorban itu membutuhkan iman. Saya bersyukur untuk banyak muda-mudi di tempat ini yang menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Karena di luar itu seringkali menyalahgunakan kata berkorban itu.
Kalau kamu mencintai aku, buktikan. Maka kemudian kita sering mendengar banyak anak gadis yang kehilangan keperawanannya. Ya. Karena itu dituntut untuk membuktikan cintamu dan kasihmu kepadaku, ayo kita tidur bareng. Bukan itu yang dimaksud dengan berani berkorban, itu namanya nafsu. Berani mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbicara tentang cinta kasih daripada Tuhan. Dia rela untuk berkorban, mati di atas kayu salib, tadi saya sudah katakan, demi cinta dan kasihnya kepada kita. Tapi Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, dia rela mengorbankan orang lain demi memuaskan hawa nafsu atau dirinya sendiri. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada seorang suami atau istri yang tetap setia kepada pasangannya, kepada keluarganya, meskipun dia sudah disakiti dan dilukai. Dia harus korban perasaan, harga diri yang diinjak-injak dan dipermalukan. Salah satu contohnya adalah Ibu Yongki. Dia berani berkorban. Dia menanggung semua kesalahan yang tidak seharusnya dia tanggung. Dia menanggung kesalahan yang diperbuat oleh suaminya. Menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Itu yang disebut dengan berani berkorban. Ibu Yongki mengorbankan egonya. Mengorbankan perasaannya. Mengorbankan air matanya. Segala dia korbankan. Di dalam pergaulan, seperti bulan-bulan yang lalu kita punya topik adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semua ciptaan Tuhan itu baik, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Yang tidak baik cuma satu kata Tuhan, yaitu kalau manusia seorang diri saja. Maka itu kemudian ada yang namanya pernikahan, karena pernikahan itu adalah ide daripada Tuhan. Ada yang namanya komunitas. Komunitas itu juga adalah ide daripada Tuhan. Di dalam pernikahan maupun di dalam komunitas itu ada yang namanya gesekan. Entah itu di tempat kerja, entah itu di gereja, entah itu di mana saja. Satu kali saya ketemu dengan seseorang, dia cerita bahwa dia bekerja di satu restoran dan dia melakukan pekerjaan yang sama selama 10 tahun di restoran yang sama. Wow, buat saya itu wow banget. Kemudian saya tanya begini, apakah kamu di restoranmu kamu nggak ngalami masalah? Kok kamu betah banget? Kenapa kamu nggak pindah ke restoran yang lain? Dia bilang gini, pastor sama saja, ya mau pindah di restoran mana aja, pasti ada yang namanya masalah, pasti ada yang namanya gesekan. Nah, berani berkorban di dalam komunitas yaitu berbicara tentang mengampuni, ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Waktu saya buka showroom mobil di Indonesia,
Satu kali waktu ada KKR di kota saya adalah salah satu aktivis Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian waktu ada altar call, ya, saya mendoakan salah satu orang yang maju ke depan. Ya, khotbahnya pendeta tamu dari kota lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara saya mulai berdoa untuk seseorang yang tidak saya kenal, selesai saya berkata amin karena saya tidak berpengalaman mendoakan orang-orang yang di altar call, jadi saya doanya tutup mata. Begitu amin, orang yang didoakan nggak ada, saudara. Sejak itu ngerti saya, ya, diajar sama senior saya, nanti kalau doa altar call jangan tutup mata. Orangnya bisa manifestasi, bisa macam-macam, ya. Atau mungkin nggak mau didoakan terus pergi, ya. Jadi waktu saya udah buka mata, saya kaget. Orangnya nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Ternyata orangnya geletak di bawah, tergeletak di bawah, dan tidak ada catcher, ya. Jadi pada tahun-tahun itu masih awal-awal lah yang namanya kebaktian kebangunan rohani, ya. Selesai altar call, ibadah selesai, Bapak Ibu sekalian, orang yang saya doakan ini itu nggak bangun. Kemudian saya dan teman-teman panitia mulai kasak-kusuk. Kemudian dia bilang, ini bukan orang Kristen, ini dari agama seberang, ya. Dia sengaja datang sini, saya tahu orang ini. Orang ini kerjaannya maling. Dia ceritain maling itu dinamo mobil, maling ini, maling itu gitu. Wow, saya takut Bapak Ibu sekalian, ya kan. Waduh, ini kok ngadepin maling, ya. Dia jangan-jangan dia cari gara-gara ini nggak mau bangun, ya. Nah, kemudian setelah berkemas-kemas sound system dan lain sebagainya, merapikan kursi yang kami sewa, selesai semuanya, tapi orang ini tetap tidur. Akhirnya panitia membangunkan orang ini, ya. Dan singkat cerita, orang ini puji Tuhan hidup, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi hari itu dia menyatakan bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mau bertobat, ya. Setelah sekian lama, orang ini dia minta kerjaan, ya, minta kerjaan. Bayangkan, ada mantan maling, sekarang aku bertobat, minta kerjaan, ya. Kemudian saya dengan gembira, sukacita, tanda petik, goblok, Bapak Ibu sekalian, langsung saya terima jadi karyawan, ya, jadi karyawan. Dan kemudian namanya Hadi. Kalau nanti ada yang namanya Hadi dengerin khotbah ini, ya. Kenapa saya bisa sebut namanya? Akhirnya bagus Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian saya mulai percaya kepada dia. Waktu satu kali saya pergi vacation, ya, pergi vacation, maka kunci showroom mobil itu saya berikan kepada si Hadi ini, ya. Saya berikan kepada si Hadi, anak muda ini. Saya bilang nanti bakal ada kiriman mobil, ini, kamu atur ini, siap bos, ya kan. Kami pergi vacation, selesai vacation sekian hari, ya. Kemudian saya telepon si Hadi, nggak diangkat, ya kan. Saya pergi ke showroom, saya hitung mobil, saya nggak curiga apa-apa, cuman saya kepengen tahu itu mobil-mobil yang datang seperti apa, ya kan. Saya hitung mobilnya, kemudian saya cocokkan, hilang satu mobilnya. Orangnya dicari nggak ada, mobilnya nggak ada. Waduh, Bapak Ibu sekalian, ya, agak panik, ya. Dan singkat cerita, akhirnya saya bisa menemukan si Hadi sedang tidur di markas militer, ya, dengan mobil barunya ini, ya. Jadi pinter juga dia sembunyi, ya. Dia nggak duga saya bisa masuk ke tempat seperti itu, ya. Dan akhirnya saya mau pecat dia. Tapi dia bilang, maaf bos, beri saya kesempatan, saya salah, saya bertobat bos. Alkitab ajarin kita untuk kita mengampuni, ya.
mengampuni. Akhirnya saya nggak jadi pecat si Hadi ini. Tapi saya nggak mau beri kepercayaan lagi kepada dia. Karena Alkitab ajarkan dari buahnya kamu akan tahu pohonnya. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan si Hadi ini benar-benar menunjukkan yang namanya pertobatan. Ya. Dan kenapa tadi alasan saya sebut namanya, dan kemudian Hadi ini minta disponsori, dia bilang, "Bos, saya mau berhenti, bos. Saya mau pergi sekolah pendeta." Ya, dan kemudian saya sponsori dia pergi ke salah satu sekolah Alkitab yang terkenal di Jawa Timur, dan sekarang Hadi ini udah jadi pendeta dan dia menggembalakan. Ya, kenapa? Karena ada orang yang berani berkorban untuk mengasihi dan mengampuni. Ibu Yongki memberikan kesempatan kepada saya. Dia mau mengasihi, dia mau mengampuni saya. Dan dia lihat buah daripada pertobatan. Kalau nanti punya waktu, bacalah kitab Hosea. Wow, kalau saya baca kitab Hosea ini adalah salah satu kitab yang sangat tidak masuk akal. Di situ diceritakan tentang seorang pria yang bernama Hosea dan seorang wanita yang bernama Gomer. Gomer itu pelacur. Jadi Hosea ini pergi menjemput Gomer di rumah pelacuran untuk dijadikan istrinya. Hosea melakukan ini karena disuruh Tuhan. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan yaitu taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dan kemudian melalui Gomer ini Hosea punya 3 orang anak. Ya, punya 3 orang anak. Setelah punya 3 orang anak, si Gomer ini minggat, saudara. Lari dari rumahnya Hosea ini, dia tinggalkan anak-anaknya dan kemudian pergi kemana dia? Pergi ke rumah pelacuran lagi, melacur lagi. Wow. Tapi Hosea, dia berani berkorban. Dia datang ke rumah pelacuran itu dan dia tebus yang namanya Gomer dari mucikari setempat. Ya. Dan dibawalah Gomer pulang ke rumah dan kemudian juga lahir lagi anak-anak bagi Hosea. Wah, itu kisah yang luar biasa ya. Dan kemudian Tuhan bicara sama Hosea. Ya demikianlah cintaku kepada orang-orang Israel. Nanti setelah ibadah kita ada perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus ini sekali lagi mau bicara kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dicintai oleh Tuhan. Tuhan bilang, marilah kita berperkara. Kalau dosamu semerah kesumba, aku akan jadikannya seputih bulu domba. Kalau dosamu semerah kirmisi, akan kujadikan seputih salju. Itulah kasih yang berani berkorban. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa situasi dunia tidak sedang baik-baik saja.
Kalau kita biasa naik mobil, kita akan kerasa sekarang beli bahan bakar ya, bensin 1 galon udah naik $1. Ya, barang-barang juga tanpa terasa di supermarket kita nggak bisa tawar ya. Bahkan ada seorang yang cerita sekarang harga jagung lebih mahal dari lobster katanya. Ya, daripada makan jagung lebih baik makan lobster yang lebih murah ya. Itu pesannya Bapak Ibu. Jangan makan jagung yang lebih mahal itu. Artinya kita harus siap-siap Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi yang namanya krisis. Maka itu sehubungan dengan berani berkorban, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana waktu kita berani berkorban, maka disitulah awal mujizat itu terjadi. Mari kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai Kerit itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini kisah tentang Elia dengan janda di Sarfat. Ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia yaitu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia yaitu Elia berseru lagi kepada janda itu, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, dari sini kemudian persoalan timbul. Ayat 12. Perempuan itu menjawab kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi janda ini benar-benar miskin. Pada waktu dia berjumpa dengan Elia, keadaannya kalau dia buat 1 potong roti, maka setelah rotinya jadi, saking sedikitnya, maka dimakan oleh janda ini dan anaknya. Setelah itu mereka nggak akan punya makanan lagi. Dan kemudian akan mati. 13, tetapi Elia berkata kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini kan gak masuk akal ya. Jelas-jelas janda itu bilang tepungnya sedikit, minyaknya sedikit, nanti kalau udah dimasak habis, gak ada, cuman jadi roti yang kecil. Tapi Elia bilang, nanti kalau sudah jadi rotinya kasihkan aku. Nanti kamu bikin lagi dari mana? Anak muda bilang gini, ya kan, emang dari Hong Kong katanya. Saya nggak tahu apa hubungannya dengan Hong Kong, ya kan.
Tapi nggak mungkin. Ya, tapi yang luar biasa. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, yaitu Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi pada minggu pertama di bulan Mei ini, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Biarlah kita peka akan suara Tuhan. Beberapa hari ini kami mau mengkonseling orang yang ada di Indonesia. Dia mendapatkan visa untuk ke Australia. Dulu pernah tinggal di Amerika Serikat, cuman saya agak lupa dengan orang ini. Tapi dia adalah jemaat online kita yang cukup rajin. Kemudian dia bilang, pastor sekarang aku ini punya visa Australia. Dan kita tahu visa ke Amerika maupun visa Australia juga sama sulitnya. Jadi aku ini kepingin pindah ke Australia. Semua barang-barangku, semua asetku aku mau jual, aku mau pindah Australia. Tapi semakin hari kok aku takut ya pastor. Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Ya sebagai seorang hamba Tuhan, jawabannya selalu sama. Ya, saya kan bukan dukun, bukan ahli nujum, bukan tarot, tukang kuamia dan lain sebagainya. Saya bilang ya sekarang kamu mesti bersehati, suami, istri, sama anak. Ya berdoa, baca Alkitab, dengarkan suara Tuhan. Tuhan maunya apa? Apakah Tuhan cuma mau kamu vacation ke Australia, setelah itu pulang, atau memang benar aset-asetmu semua harus dijual? Saya bilang kepada dia, buat Tuhan untuk memberkati kamu di Indonesia maupun di Australia, itu tidaklah sulit. Janda di Sarfat ini, dia nggak kepikiran Mesir, dia nggak kepikiran Iran, dia nggak kepikiran Irak, dia nggak kepikiran Amerika, dia nggak kepikiran Australia, dia nggak kepikiran Eropa. Dia cuma tahu nanti udah makan, setelah itu mati. Tetapi ketika perempuan ini berani berkorban, yang pertama kita belajar bahwa berani berkorban itu menanggalkan ego. Ego itu apa? Ego itu adalah tentang aku, diriku, dan saya. Kalau kita punya 10, memberi 1 adalah gampang. Tapi coba memberi roti 1 dan satu-satunya setelah itu mati. Tapi gara-gara wanita ini memiliki iman, dia berani berkorban. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wanita ini bisa makan, anaknya bisa makan, hidupnya berdampak. Elia juga bisa makan. Dan kisahnya dicatat oleh Alkitab. Dan ada berapa banyak juta orang yang terinspirasi dengan janda di Sarfat ini. Sehingga ini encourage, memotivasi orang-orang untuk mereka peka akan suara Tuhan dan kemudian berani melangkah, yaitu berkorban.
Maka yang kedua kita lihat, dengan berani berkorban ini, maka pintu mujizat itu terbuka. Dan ketika pintu mujizat itu terbuka, maka masa depan daripada janda Sarfat ini berubah arah. Yang semestinya dia mati hari itu, tapi selama masa krisis, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan pelihara janda Sarfat ini dengan anaknya dan juga dengan Nabi Elia. Mazmur 91 setiap pagi kita deklarasikan di doa fajar. Salah satunya berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan sekali-kali menimpa kepadamu. Kalau krisis itu benar-benar datang, Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, artinya kita berani berkorban untuk Tuhan. Kita berani berkorban untuk apa yang dicintai oleh Tuhan. Maka kita nggak perlu takut akan kehidupan ini. Waktu saya pulang ke rumah, setelah hidup di dalam dosa selama 4 tahun, saya nggak punya apa-apa. Waktu itu uang saya kalau nggak salah ingat tinggal sekitar 50.000 atau 60.000 rupiah. Saya punya mobil, surat mati, SIM-nya mati. Saya tahu itu. Tapi saya nggak punya biaya untuk memperpanjang STNK dan tidak punya biaya untuk menghidupkan SIM ini. Satu kali waktu saya mengemudikan mobil itu salah jalur Bapak Ibu sekalian. Maka polisi sudah ada di depan menanti saya. Dan saya disuruh minggir. Waduh, ini bisa pulang jalan kaki nih. Nggak ada SIM, STN mati. Maka semua uang itu hampir 60.000 rupiah saya kumpulkan semua, jadi agak tebel Bapak Ibu sekalian. Kenapa tebel? Karena uangnya kecil, pecahannya kecil-kecil. Ya, uangnya di atas, STNK dan SIM-nya di bawah. Ya kan? Saya sodorkan kepada Pak Polisi. Pak Polisi bilang, hati-hati ya, lain kali jangan salah jalur. Uangnya diambil, saya pulang ke rumah. Dan saya cerita kepada istri saya dan juga kepada Kesia dan kokonya. Ya. Dan yang luar biasa saudara, ya kan. Anak-anak saya kemudian berunding mereka berdua. Ya. Celengannya dipecah. Ya. Dan semua uangnya diberikan kepada bapaknya. Wah, itu nangis Bombay saudara, ya kan. Tahu berapa jumlahnya? Jumlahnya nggak sampai 60.000 rupiah. Jumlahnya dikit banget. Kenapa dikit banget? Karena miskin. Jadi nggak ada yang ditabung. Dan kemudian akhirnya tinggal cincin kawin kami, ya saya dan istri saya. Kemudian satu kali waktu persembahan dijalankan, malu kami kalau nggak kasih persembahan. Tapi nggak ada yang bisa diberi. Saya bilang sama Bu Yongki, yang gimana nih kalau cincin kawin kita masukkan ke kantong persembahan. Saya khotbahin dia, saya bilang, kalau kamu menabur, kamu menuai. Kalau kamu nggak nabur, kamu nggak nuai. Kalau kamu menabur dengan mencucurkan air mata, kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Istri saya singkat jelas mantap, dia bilang, jangan. Saya juga nggak bisa paksa, ya udah, ya jangan ya.
Tapi kemudian setelah kantong persembahan dijalankan ya, dan istri saya mulai berubah pikiran. Dan dia bilang, ya udah nggak apa-apa deh kalau mau dikasihkan. Saya langsung buka, saya bilang, kamu sendiri yang maju ke depan. Dan kemudian sama Bu Yongki maju ya ke depan, dia masukkan ke kantong persembahan. Alkitab bilang jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Ya singkat cerita akhirnya Tuhan pulihkan keluarga kami, Tuhan pulihkan ekonomi kami. Dimulai dari mana? Ketika berani berkorban. Saya minta pemain musik maju ke depan. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa pengorbanan itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengalahkan ego diri kita sendiri. Yang kedua, pengorbanan itu akan membuka pintu mujizat. Yang ketiga, pengorbanan itu akan mengubah arah hidup kita, akan mengubah masa depan kita. Maka itu di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata memberi di dalam bahasa Yunaninya ditulis didomi. Artinya kalau kita mau memberi daripada apa yang kita cintai dan kasihi Bapak Ibu sekalian, maka percayalah kalau Tuhan bisa melipat gandakan apa yang ada pada janda Sarfat itu, Tuhan yang sama juga akan melipat gandakan bagi kita. Waktu kita berani berkorban, korban perasaan, korban waktu, korban apa ya yang memuliakan nama Tuhan, itu semuanya dicatat oleh sorga. Masih ingat seorang anak kecil, dia cuman punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi ketika hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, di hadapan manusia itu kecil, di hadapan manusia tidak ada artinya. Tepung segenggam gak ada artinya. Minyak dalam buli-buli yang cuman sedikit gak ada artinya di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan itu sangat berarti ya.